ajur alan nari ingatase geni. Siapapun yang selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka jaminan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaitan-syaitan yang akan mengganggu kita dalam segala hal aktivitas kita yang memang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim akan hancur lebur ibarat timah yang meleleh. Maka kegiatan-kegiatan apapun ketika kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kegiatan kita tidak akan tercampuri oleh sandukoyo atau pengeridu atau gangguan daripada syaitan. Sebagaimana didawuhkan oleh Ibnu Mas'ud, kala ngendika sapa Ibnu Mas'udin, syaitonul mukmini utawi syaitone wong mukmin iku mahzulun kang kuru sapa syaiton. Wa qala lan ngucap sapa Qaisun Ibnul Hujjaj, kala ngendika kala ngucap li maring ingsun sapa syaiton ingsun. Ada satu cerita dari Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa setannya orang mukmin, setan yang mengganggu orang-orang yang beriman kepada Allah ini mahzul. Mahzul ke gering tapi banget. Apa jenengane ya? Nek gering tapi banget jenenge apa? Cungkring lah. Jadi setan-setan yang mengganggu orang mukmin itu nasibnya cungkring. Karena apa? Mereka tidak bisa menyentuh orang-orang yang hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Qais Ibnul Hujjaj menyampaikan, qala ngucap limaring ingsun sapa syaiton ingsun, ngucape dakhaltu mlebu sapa ingsun fika ing cangkem ira. Setan niki ngobrol karo Qais bin Hujjaj, saya masuk ke mulut kamu wahai Ibnul Hujjaj, wa ana utawi ingsun iku mislul jazuri, madani unta kang den sembelih. Tapi ketika saya masuk ke mulut kamu wahai Qais bin Hujjaj, ternyata begitu masuk saya ibaratkan unta yang disembelih, sangat tersakiti. Wa ana utawi ingsun al ana ing dalam saenalika iku mithlul usfuri, ngumpamani manuk emprit, dan keadaan setan seketika itu juga ketika menggoda Qais bin Hujjaj ibaratkan manuk emprit sing nang kene apa jenengane ya? Pakai ngaji ya kenal. Jadi nasibnya itu sangat nelangsani. Kemudian ada muncul pertanyaan, walima lan krana apa? Dzalika utawi mengkono-mengkono madku. Kemudian Qais bin Hujjaj tanya kepada setan yang mengganggunya, kok bisa sampean itu keadaannya seperti itu? Menggoda saya tidak bisa, mencoba masuk ke mulut saya justru kamu keadaannya ibaratkan onta yang disembelih, bahkan tubuhnya kurus, apa mau jenengane? Cungkring, bahkan ibaratkan burung paking kaji, manuk emprit. Cara dalam kitab yang lain ada yang menyebutkan burung parkit. Parkit kan cilik ya. Gede apa cilik? Sing cilik apa hijau warnanya ya? Ya wis kayak gue lah. Pokoknya cilik. Kemudian setan itu menjawab, qala tadzibuni, ngejur sapa sira ing ingsun bidzikrillahi ta'ala kelawan utawa sebab nyebut asmane Allah ta'ala. Maka siapapun dalam berkegiatan, siapapun yang melakukan aktivitas
aktivitas selalu diawali dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan-syaitan yang akan mengganggu ini tidak bisa. Faqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin ora ana utawi kawula yaqulu kang ngucap sapa abd ngucapaken bismillahirrahmanirrahim ing lafal bismillahirrahmanirrahim iku illa amara angin perintah sapa Allah taala Gusti Allah taala perintah al-kirama ing malaikat kang mulya-mulya Allah taala tegese ing atase Allah taala al-katibina kang padha nulis sapa al-kiram ai a'malan nasi tegese ing pira-pira amale manungsa ayat tubuh ing yen to nulis sapa al-kiram fi diwanihi ing dalam buku catatan amale abd ai sohaifihi tegese ing dalam pira-pira buku catatan amale abd nyatet arba'a mi'ati hasanatin ing 400 kebagusan. Siapapun yang selalu diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memerintahkan para malaikat untuk mencatat amal-amal orang tersebut ayat tubuh fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin. Satu amal dicatat 400 kebaikan bagi orang tersebut. Lek pancen kegiatane diwacakakan diawali dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam Rotibul Atas tadi juga ada Bismillahirrahmanirrahim. Terus la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi azzallah, Bismillahi jallallah, Bismillahi amanna billahi wa man yu'min billahi la khaufa alaih juga ping 3. Ternyata ini fadilahnya, fadilah lafal Bismillahirrahmanirrahim. Satu amal saja yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah memerintahkan al-kiram malaikat untuk mencatat amal orang tersebut sebanyak 400 kebagusan. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku kala ngendika sapa man ngendika bismillahirrahmanirrahim ing lafal bismillahirrahmanirrahim marotan kelawan ambal sepisan lam yabqa mongko ora tetep ming dunubihi saking pira-pira dosa man aisawa iri tegese pira-pira dosa kang cilik ora tetep apa dzurratun sak bobote semut udah. Terus kemudian ketika kita selalu membaca bismillahirrahmanirrahim sekali saja, maka ini bisa meleburkan, memusnahkan atau mensirnakan dosa-dosa kita, ayyusaghair, dosa-dosa kecil kita. Maka penting bagi kita dalam setiap amaliyah yang kita kerjakan itu untuk selalu diawali dengan membaca lafal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nek cara kayak gue jane sedina maca bismillah pinggir aja. Tidak terhitung harusnya. Tidak terhitung itu ada dua macam. Tidak terhitung karena saking akeh, kalau tidak terhitung karena tidak pernah baca. Sebenarnya sing iki ya. Ngisor derek. Maka penting bagi kita sekali lagi dalam kegiatan apapun selalu diawali dengan lafal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh malih waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku kataban nulis sapa man, nulis bismillah ing lafal bismillah. Fajawada mongko bagusaken sapa man takdiman krana areng ngebungaken sapa man lillahi maring Allah taala. Kalian ketika nulis bismillahirrahmanirrahim sing
tulisan bismillah yang kalian buat dengan tulisan yang bagus menurut kalian, orang menurut wong liya. Apike sampai terang mesti apike nang wong siji. Yang penting kita ada berusaha untuk tulisannya selalu bagus. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar ta'ziman lillah, mengagungkan Gusti Allah. Ketika kita menulis bismillahirrahmanirrahim dengan tujuan kita mengagungkan Allah, ghufira mongko den ngapura lahu maring man. Apa kang den ngapura madosa, tapedama kang musdingin apa ma ming dulubihi saking ing dambihi saking dosane man. Wa malang dosa tak akhara kang dadi akhir apa ma. Maka dosa yang telah kita lewati dan dosa yang belum kita lewati, sengaja ataupun tidak disengaja, ayyusaghair artinya dosa-dosa kecil, insya Allah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan apa tadi? Menulis bismillahirrahmanirrahim sing apik ke judulnya, sing apik, apik mungguwe dewek, ora apik mungguwe wong liya. Kaya lomba. Maka dengan bahasa bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya di dalamnya mengandung fadilah-fadilah yang sangat besar. Bahkan Abah pernah menyampaikan itu, di Al-Quran saja awalnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Ada sifat ar-Rahman, ada sifat ar-Rahim di dalamnya. Ini mengandung unsur apa berarti? Arahnya adalah bagaimana kasih sayangnya Allah kepada makhluknya itu luar biasa. Bahkan dalam kitab Qatrul Ghais disebutkan, wong wis nglakoni dosa itu belum langsung dicatat amal buruknya, tapi menunggu 24 jam jajal tobat apa ora. Gawe maksiat, bar maksiat belum dicatat, ditunggu 24 jam jajal sampai enggal-enggal tobat apa ora. Nek ora tobat bar 24 jam nembe dicatat. Itulah kebaikan Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita baik buruknya, nasib kita surga atau nerakanya itu murni karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita tahu bahwa itu semua adalah ridho Allah, maka yang kita dalami, kita laksanakan bagaimana poin-poin kita itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan bermajlis seperti ini. Harapan kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, apapun kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, jangan lupa untuk selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kata saking kawula kathah kalepatanipun Agung Samudra pangaksami ingkang dipun terasaken kesibab bismillah kalian Romo Ki Abdul Rahim. Saking kawula cekap semanten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.